Halo semua, di video kali ini gue pengen ngebahas supaya lu nggak sampai habis modal menggunakan copy signal. Tonton ini sampai habis, kalau enggak ngerti hal-hal ini, uang lu yang bakal jadi taruhannya. Jadi dengan lu nonton ini, uang lu bakal aman. Jadi nonton sampai akhir. Banyak banget orang trading itu dengan modal di angka 100 juta gitu kan. Apalagi mereka menggunakan sistem copy signal Traders Family gitu. Sekarang gue jelasin supaya lu nggak nyesel di kemudian hari dan uang lu itu masih bisa aman dan lu masih bisa putarkan dengan baik. Gue sering lihat ya, orang itu ikut menggunakan copy signal Traders Family, signalnya itu bukannya salah, signalnya itu bener. Tapi kenapa ada orang yang minus, kenapa ada orang yang profit? Karena mereka satu, masuk lot terlalu besar. Yang keduanya, mereka nggak ngerti resiko per posisinya. Yang ketiganya, mereka nggak sadar kalau akun mereka itu bisa hancur dalam 4 atau 6 kali loss beruntun. Ini bukan salah di signalnya, ini adalah salah di eksekusi menggunakan signalnya. Lu nggak usah harus ngerti Excel buat tahu ini semuanya juga kan. Gua kasih rumusnya begini aja, 30% drawdown max, itu kuncinya. 30% drawdown max artinya kalau modal lu 100 juta itu nggak boleh rugi lebih dari 30%-nya atau di angka 30 juta. Kenapa? Karena kalau uang lu lebih turun dari angka 30%, apalagi kalau nyentuh sampai 50%, yang pertama psikologis lu yang bakal kena, itu yang bakal jadi problemnya. Di saat psikologis lu kena, lu bakal masuk ke area fear, lu nggak bakal percaya dengan sistemnya, ataupun lu masuk ke area emosi, lu buru-buru pengen ngebalikin modalnya, yang mana lu bakal naikin lot size nya lagi, yang mana ngebuat loss lu bisa semakin dalam. Dan dari sisi itu lu nggak bisa nahan yang namanya floating, karena di trading kita pasti akan ada yang namanya floating loss. Di saat modal lu nggak bisa nahan floating loss, itu ujungnya bakal MC. Jadi sebelum kena SL, uang lu udah MC duluan. Kenapa? Karena nggak bisa nahan floating. Itu bahaya juga, perlu diperhatiin dari sisi itu juga. Oke ya, kita next kalau misalkan masuk ke bahasa pips. Misalkan doronya itu di angka 400 pips, artinya kalau misalkan modal 100 juta pakai 1% margin use kan 0,1 lot. Misalkan lu paksain deh pakai 0,2 lot, itu kan artinya drawdown sampai di angka 8.000 dolar. Itu kan udah 80% dari modal, yang mana itu yang pasti bakal ngerusak akun banget. Itu perlu hati-hati sekali dari sisi itu. Malah semakin kecil resiko itu semakin bagus. Contoh, let's say kita sebut tadi modalnya kan 100 juta. Dengan menggunakan lot size-nya itu di angka 0,05 lot. Itu kan berarti menggunakan 0,5% per transaksi secara margin use. Artinya dengan drawdown-nya itu 4.000 pip, itu penurunannya mengalami di angka 20% drawdown, di mana itu di bawah 30%. Itu aman sekali, itu nyaman sekali untuk dijalankan. Tapi kan profitnya kecil bang, mas. Kalau kita ngomongin profit, semua orang pasti bakal suka. Tapi kalau udah ngomongin resiko, orang suka ngelupain. Di saat resiko kejadian, wah, psikologisnya yang bakal kena. Jadi hati-hati sekali. Karena apa begini? Uang yang kita pakai modal ini kan uang hasil dari kerja keras, dari usaha. Gak mau dong uang kita ini hilang sia-sia. Pasti pengen uang itu bisa berkembang, bisa bertumbuh pelan-pelan, yang ujungnya ini uangnya bisa menghasilkan uang lagi, yang dari mana itu uangnya bisa pakai buat untuk kita hidup. Tapi kalau kita sembarangan untuk apa ya, untuk resikonya, yang mana uangnya bakal habis. Hasil kerja keras kita dimakan sama market, karena market tuh nggak peduli kita punya kebutuhan untuk susu anak, market tuh nggak peduli orang tua kita lagi sakit, kita akan kebutuhan uang, market nggak peduli. Yang peduli akun kita adalah kita sendiri. Perlu punya wise di situ akan akun kita sendiri atau akan modal kita sendiri. Karena kalau kita sebagai investor, kita nggak sembarangan untuk cuma ngikutin analisnya aja atau tradernya aja. Kita perlu tahu kalau modal kitanya sekian, drawdownnya sekian, berarti pengaturan resikonya berapa secara lot size. Yang kedua, bisa nangguk floatingnya itu berapa, nahan floatingnya. Yang ketiganya, melakukan stop trading ataupun ibaratnya maksimum drawdown itu di angka berapa. Kita perlu tahu sejak awal. Tapi kan siapa tahu drawdown nggak kejadian mas, karena kita profit duluan. Ya kalau ngomongin itu, ya pun bakal dibilang siapa yang tahu juga kalau drawdown itu bakal kejadian di awal. Nggak ada yang tahu. Cuma kalau drawdown kejadian di awal, kita bisa mempersiapkan itu dan kita bisa melewati drawdownnya, artinya kan ibaratnya kita udah melewati masa badai, yang badainya itu sangat besar sekali, kita bisa lewatin. Sisanya badai-badai kecil itu enteng sekali. Apalagi di masa cerah kita bisa panen di sisi itu. Karena kalau lu nggak ngerti 3 hal yang gue sebutin awal nih, gue ulang nih ya, masuk lotnya berapa, bisa nahan floating berapa, dan max drawdown yang siap diterima itu berapa. 3 hal itu nggak siap lu terima, siap-siap uang lu bakal
bakal habis. Karena 3 hal itu penting sekali. Kalau enggak, kopi signal ini bisa jadi bumerang buat lu. Karena kopi signal itu powerful nggak? Powerful sekali, powerful, the best, the best, the best. Bukan sosokan ngebagusin, tapi emang bener, emang bagus kopi signal tuh. Tapi buat orang yang bisa ngejaga modalnya, lu nggak perlu pusing untuk belajar semuanya sendiri. Karena kan gua ada komunitas yang sama-sama memanfaatkan jahitan ini bareng-bareng. Gua udah sering ulang di semua video gua, manfaatkan jahitan ini bareng-bareng. Kita belajar bareng-bareng, kita menggunakan ini bareng-bareng. Jadi yang mantau analis ini pun gak cuma lu sendiri, tapi kita bisa manfaatnya bareng-bareng. Apalagi lu bisa dapetin dari 9 analis, atau bahkan sekarang ya karena nambah itu dari 9 ke 11 analis, itu nggak perlu keluar sampai di angka 2 jutaan. Lu cukup keluar 300.000 per bulannya. Dan di saat bulan itu mengalami bulan rugi, gue kompensasiin, lu nggak perlu bayar di bulan next berikutnya untuk recovery. Itu kompensasi dari gue pribadi. Jadi lu bisa mendapat informasinya juga, lu dapat sinyalnya dengan lebih murah, dan lu pun bisa mendapatkan secara kompensasinya juga. Karena kita komunitas yang pengen bertumbuh bareng di sini. Dari sisi gue apa keuntungannya? Ya, gue pengen ngebentuk reputasi dong. Gue pengen menunjukkan kalau gak cuma gue doang yang bisa profit, dan gue pengen pun ya orang-orang nanti bisa profit. Karena kalau ada investor yang mau invest ke gue punya bukti selain gue yang bisa profit doang, orang lain pun bisa profit juga. Investor bakal lebih trust. Itu keuntungan buat gue juga. Jadi saling menguntungkan lah di sini, simbiosis mutualisme di sini. Dan jangan sampai modal lu hilang karena cuma satu kesalahan kecil, pengaturan lot yang sembarangan. Pengaturan lot yang sembarangan itu kan cuma tinggal ubah angka doang kan, nggak seribet itu. Coba kalau lot lu nggak bisa ngatur, aduh, habis modalnya, hancur modalnya. Jadi gue harapkan dengan lu nonton video ini, lu lebih ngerti banget tentang pengaturan resiko di trading itu apa aja. Dan banyak orang banget juga yang memanfaatkan sinyal itu, mereka apa ya, intervensi. Mereka nggak percaya dengan data mereka. Pertanyaan gue adalah begini, buat apa ngejahit kalau datanya aja nggak dipercaya? Ya jahitannya ini kan mas bisa untuk konfirmasi aja. Contoh misalkan analis itu ngasih analisa buy, gue cek sesuai nggak dengan analisa gue. Kalau sesuai gue bakal ambil. Sebentar, begini, kalau emang lu bisa menganalisa, untuk apa lu menggunakan kopi signal? Buat apa? Artinya kan begini ya, kalau kita udah ada analis, kita udah punya tim yang bahkan jago untuk menganalisanya, yang benar-benar fokus untuk menganalisa aja. Tugas kita adalah sebagai bos di sini, atau sebagai investor di sini, yang dikelolakan uang kita dari para analisnya. Tapi kalau analisnya nggak perform gimana ya? Tinggal kita ganti, kita pecat, ganti analis yang lain. Yang artinya apa? Kita bisa benar-benar fokus untuk gimana uang kita bisa growth di sini tanpa ngepusingin harus backtest, menganalisa market, cari metode-metode baru. Nggak perlu seribet itu, nggak perlu harus menganalisa market setiap hari juga. Karena apa? Tugas itu udah dipegang sama analis. Tugas kita ya benar-benar gimana caranya uang kita ini bisa growth, bisa bertumbuh seiring berjalannya waktu dengan resiko yang terukur. Karena kalau uang kita bisa bertumbuhnya bombastis tanpa lupa akan adanya resiko, wah, kopi signal balik lagi itu bisa jadi bumerang. Jadi hati-hati.